Peradaban umat manusia telah berlangsung selama ribuan tahun dan telah mengalami berbagai perubahan di sepanjang sejarah. Di video kali ini kita akan mengulas tentang 6 imperium terluas yang pernah eksis di dunia. Di urutan yang pertama, ada Imperium Britania Raya. Pada masa jaya-jayanya, luas wilayah Imperium Britania Raya diperkirakan mencapai 33,4 juta kilometer persegi. Diketahui, Imperium Britania Raya terdiri dari wilayah koloni, wilayah protektorat, dan juga wilayah-wilayah yang dulunya dibangun oleh orang-orang dari Britania Raya. Pada awalnya, perluasan wilayahnya dilakukan dengan mengutus para penjelajah untuk mendirikan koloni di daerah Afrika, di daerah Asia, dan juga di daerah Amerika. Pada tahun 1922, British Empire mencakup populasi sekitar 458 juta manusia. Jumlah ini diperkirakan 1/5 dari seluruh populasi manusia pada waktu itu. Namun, pada akhirnya British Empire mengalami kemunduran setelah banyak negara di bawah pemerintahannya menuntut sebuah kemerdekaan, di mana banyak negara-negara jajahan yang menuntut sebuah kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Begitulah proses dekolonisasi. Setelah Britania Raya tidak lagi menguasai negara-negara jajahan, kemudian dibentuklah Commonwealth of Nations. Diketahui ada 53 negara anggota yang bersatu demi membangun kerjasama yang baik dengan memberlakukan kesetaraan antar anggotanya. Mongolia Empire. Imperium ini didirikan oleh Genghis Khan di sekitar tahun 1206 Masehi. Sejarah Mongolia Empire bermula dari kepemimpinan seorang Genghis Khan yang berhasil mempersatukan sebagian besar suku-suku di dataran Mongolia. Selanjutnya, Genghis Khan dengan pasukannya memulai penaklukan wilayah Eropa dan wilayah Asia lainnya. Mulai dari penaklukan dinasti Xia di Cina Utara, penaklukan kerajaan Khawarizmi di Persia, Genghis Khan juga berhasil menguasai negeri Turki. Hingga pada puncak kejayaannya, Mongolia Empire mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara sampai Eropa Tengah, yang total luas wilayahnya diperkirakan mencapai 24,9 juta kilometer persegi. Kemudian, setelah Genghis Khan meninggal dunia, Imperium Mongolia dipimpin oleh para keturunan Genghis Khan. Wilayah kekuasaan itu kemudian terbagi-bagi menjadi 4 bagian, yaitu dinasti Yuan di dataran Cina. Kemudian ada dinasti Ilkhanate di Persia, dinasti Chagatai Khanate di Asia Tengah, dan dinasti Golden Horde di dataran Rusia. Seiring berjalannya waktu, Mongolia Empire ini harus menghadapi munculnya kekuatan-kekuatan baru yang berasal dari wilayah kekuasaannya sendiri. Yang pertama, ada kerajaan Tsar di Rusia yang berhasil menyatukan beberapa negara dan berusaha mengusir kerajaan The Golden Horde dari dataran Rusia. Kemudian bangkitnya kerajaan Islam di Persia, bangkitnya kerajaan Islam di Pakistan, di Turki, dan juga negeri-negeri lainnya, membuat masyarakat dari bangsa Mongol sendiri pelan-pelan mengalami arus perubahan.
mulai perubahan dari segi budayanya, perubahan dari segi kehidupan agamanya, dan perubahan kehidupan sosialnya. Sedangkan Mongolia Empire yang ada di Cina juga mengalami banyak pemberontakan, sampai akhirnya dinasti Ming muncul untuk menggantikan dinasti Yuan yang berakar dari Imperium Mongolia. Saat ini, seluruh wilayah yang dulunya pernah dikuasai Imperium Mongolia telah terbagi-bagi menjadi 24 negara berikut ini. Imperium Rusia. Imperium Rusia berdiri antara tahun 1721 sampai 1917. Wilayahnya mencakup benua Eropa, Asia, hingga Amerika Utara. Dengan wilayah kekuasaannya yang membentang di 3 benua, total luasnya tercatat mencapai 22,8 juta kilometer persegi. Pada awal abad ke-19, Imperium Rusia mencakup penduduk sebanyak 176,4 juta jiwa. Kekaisaran Rusia didirikan oleh Raja Peter I setelah perjanjian Nystad di tahun 1721 dengan Swedia. Sebagai keturunan dinasti Romanov yang berkuasa di Rusia sejak awal 1600-an, Peter I bertekad untuk mengubah kerajaan Rusia yang dulunya terisolasi agar menjadi negara modern yang besar. Raja Peter I memperkenalkan sistem autokrasi yang dianut oleh negara-negara Eropa ke negaranya. Sejak saat itu, Rusia mengalami perkembangan modernisasi yang pesat hampir di segala sektor. Dan berikut urutan kaisar Rusia dari generasi ke generasi. Penguasa terakhir Imperium Rusia adalah Nicholas II yang naik tahta pada tahun 1894. Ketika Nicholas II berkuasa, ia menolak seruan publik yang menuntutnya untuk membentuk pemerintahan konstitusional. Dan Nicholas II malah melanjutkan revolusi industri. Hal inilah yang memicu serangkaian gerakan reformasi, yakni dari kaum intelektual dan para petani di Rusia di kala itu. Hingga akhirnya setelah Rusia kalah dalam perang Rusia versus Jepang tahun 1904 sampai 1905, Nicholas II berupaya untuk melakukan reformasi, tetapi sudah terlambat. Selanjutnya, ketegangan yang terjadi di Imperium Rusia berakhir ketika Nicholas II mengundurkan diri pada tahun 1917. Hingga pada akhirnya, Partai Komunis Bolshevik menang dalam persaingan politik dan berhasil mendirikan Uni Soviet. Dan diketahui, wilayah Imperium Rusia di hari ini telah terbagi-bagi menjadi 26 negara, ditambah dengan Alaska yang sejak tahun 1866 telah dijual oleh Rusia kepada Amerika Serikat. Imperium Spanyol. Imperium Spanyol meraih kejayaan di abad ke-16 sampai abad ke-17. Perkiraan luas wilayahnya mencapai 19 juta kilometer persegi. Kejayaan Imperium Spanyol secara garis besar meliputi sejumlah fase penting. Yang paling awal yaitu adanya pernikahan Fernando II dari Aragon dengan Isabel I dari Kastilia. Hal ini mempersatukan masyarakat Aragon dan Kastilia di tahun 1402. Dengan itu, kejayaan Spanyol pun dimulai dan berlanjut dengan menguasai wilayah jajahan. Di abad ke-15 hingga abad ke-16, Spanyol menjadi pusat eksplorasi global dan melakukan ekspansi kolonial ke Asia dan Afrika. Imperium Spanyol juga melakukan pembukaan jalur perdagangan laut
melintasi Samudera Atlantik antara Spanyol dan Amerika, membuka jalur perdagangan sepanjang Samudera Pasifik antara Asia Pasifik dan Meksiko melalui Filipina. Imperium Spanyol mengalami satu abad kejayaan, namun kemudian sampai di tahun 1700-an banyak negara yang melepaskan diri dari kontrol pemerintahannya. Atas hal itu, Imperium Spanyol mengalami satu abad kemunduran. Pada abad ke-17, konflik internal dan ketertinggalan mulai menggerogoti Kekaisaran Spanyol. Secara umum, sistem kepemimpinan Katolik yang menaungi Imperium Spanyol berusaha mempertahankan kekuasaan di tangan para bangsawan, para uskup, dan para raja, namun ternyata tidak dapat mengimbangi perubahan tatanan baru yang didasari perkembangan sosial ekonomi di Eropa Utara yang didominasi oleh kaum Protestan. Di abad ke-17 inilah peradaban Eropa telah melangkah jauh lebih maju, sementara Imperium Spanyol mengalami kemandekan. Kendati telah ditinggalkan, pengaruh budaya selama Imperium Spanyol berjaya membuat sebagian besar dari negara-negara yang dulu mengikutinya hingga hari ini masih menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya. Kekhalifahan Umayyah tercatat memiliki 11,1 juta kilometer persegi luas wilayah kekuasaan. Imperium Umayyah memiliki dua periode kejayaan. Yang pertama yaitu Umayyah yang berpusat di Damaskus yang bermula di tahun 661 Masehi, di mana orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, adanya pertempuran Siffin, adanya Perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta adanya pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan juga pengkhianatan dari kelompok Syiah. Setelah itu, kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dilanjutkan oleh para penerusnya dengan urutan silsilah sebagai berikut. Berkat keberhasilan melakukan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan peradaban Islam di era Bani Umayyah benar-benar menjadi sangat luas, yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Dominasi kekhalifahan Umayyah dengan mata uang yang bertuliskan bahasa Arab berhasil membangun ekonomi dan memperbaiki kehidupan kultural di sebagian besar wilayahnya. Tetapi tidak berarti bahwa keadaan politik di dalam negerinya akan selalu stabil. Di tahun 750 Masehi, pada masa kepemimpinan Khalifah Marwan II bin Muhammad, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah dengan alasan pergantian kekuasaan Umayyah yang berdasarkan garis keturunan tidak memiliki dasar dalil ayat Al-Quran ataupun dalil hadis, sehingga hal itu dianggap tidak sesuai dengan perjanjian, yang kemudian memicu munculnya pihak-pihak oposisi, yakni kelompok revolusioner Abbasiyah yang menghendaki pemilihan pemimpin berdasarkan pemungutan suara. Di tahun 750 Masehi, semua penerus Bani Umayyah terbunuh oleh tentara Abbasiyah, terkecuali Abdurrahman Ad-Dakhil yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya, Imperium Umayyah periode kedua berpusat di kota Cordoba, Andalusia, Spanyol, yang berlangsung mulai tahun 756
hingga tahun 1031 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil, satu-satunya penerus Umayyah yang berhasil bertahan hidup, mengembara selama 5 tahun melalui Palestina, selanjutnya Mesir, Afrika Utara, dan akhirnya sampai di Spanyol. Ia berhasil meloloskan diri meskipun berkali-kali terkepung oleh tentara Bani Abbas. Selanjutnya, di tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil bersama sisa-sisa pengikut Umayyah memulai era baru Bani Umayyah di Andalusia. Ia menjadi pemimpin setelah mengalahkan Yusuf Al-Fihri, yakni gubernur Andalusia pada masa itu. Selanjutnya, ia mendirikan keamiran yang berpusat di Cordoba. Masa pemerintahan Ad-Dakhil dikenal oleh para ahli sejarah sebagai masa pembangunan besar-besaran. Di kala itu, Ad-Dakhil berhasil membangun kota menjadi lebih indah. Ia membangun saluran pipa air agar masyarakat ibu kota dapat memperoleh air bersih. Kemudian mendirikan tembok yang kuat di sekeliling kota Cordoba dan di sekeliling istana. Ad-Dakhil juga membuat taman yang dinamakan Al-Rusafah di luar kawasan Cordoba. Ad-Dakhil menjadikan kota Cordoba sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang paling menarik di wilayah Eropa. Kontribusi yang diberikan Ad-Dakhil dalam bidang penulisan ilmu menarik banyak orang dari berbagai tempat untuk belajar ke istananya. Selain itu, Ad-Dakhil juga mendirikan beberapa universitas, di antaranya adalah Universitas Cordoba, Universitas Toledo, dan Universitas Sevilla. Ia juga membangun Masjid Cordoba yang megah, yang pada tahun 1236 masjid itu dijadikan gereja dan kini dikenal dengan nama La Mezquita. Hingga akhirnya kepemimpinan itu dilanjutkan oleh para penerusnya dengan urutan sebagai berikut. Sampai tahun 1031 Masehi, Hisham III menjadi orang terakhir yang memegang gelar khalifah di Cordoba. Saat ini, wilayah yang dulunya pernah dikontrol oleh kekhalifahan Umayyah menjadi tempat berdirinya negara-negara seperti berikut ini. Imperium Perancis didirikan berkat upaya penjajahan oleh rezim-rezim monarki asal negeri Perancis, seperti Kerajaan Perancis dengan sejarah panjangnya sejak abad ke-5 Masehi yang bermula dari Kerajaan Franka, dan juga adanya upaya kolonialisasi Kekaisaran Perancis pertama dengan kota Paris sebagai pusat pemerintahannya. Diketahui pada tanggal 18 Mei 1804, dengan didasari metode pemungutan suara, Senat Perancis memilih Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis yang pertama. Kemudian pada 2 Desember 1804, Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Perancis. Pengangkatan inilah yang menandai berdirinya Kekaisaran Perancis pertama. Pada periode 1960-an, Imperium Perancis menjajah banyak koloni di berbagai tempat. Wilayahnya ada yang berbentuk wilayah koloni, wilayah protektorat, dan wilayah mandat luar negeri yang berada di bawah komando Perancis. Imperium kolonial Perancis diketahui memiliki 2 periode kejayaan. Imperium kolonial Perancis yang pertama eksis dari abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada puncak kejayaannya, di tahun 1680, total wilayah kekuasaannya mencapai lebih dari 10 juta kilometer persegi. Kemudian, pada periode 1920-an hingga 1930-an adalah masa kejayaan Imperium Perancis periode kedua, yang luas wilayah kolonialnya
lebih dari 13.500.000 kilometer persegi, sehingga luas daratan gabungan dari kedua imperium kolonial Perancis itu adalah lebih dari 24 juta kilometer persegi. Secara umum, imperium kolonial Perancis mulai mengalami kemunduran selama Perang Dunia Kedua, yakni perang yang kita ketahui sebagai perang berskala global periode 1939 sampai 1945. Imperium kolonial Perancis pada akhirnya benar-benar mengalami keruntuhan setelah Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 yang diadakan di Gedung Merdeka, Bandung, di mana setelah diadakan Konferensi Asia Afrika terjadilah dekolonisasi Afrika dan banyak negara-negara jajahan yang berhasil memperoleh kemerdekaan. Sejarah peradaban umat manusia telah mengalami lika-liku perubahan yang sedemikian panjang. Setidaknya telah memberi kita pemahaman tentang bagaimanakah upaya manusia membangun kekuasaan di dunia yang pada akhirnya kekuasaan itu akan mengalami keruntuhan dan digantikan oleh kekuasaan yang baru. Yang kita tahu, tidak akan pernah ada yang namanya kejayaan selamanya, dan yang ada hanyalah sebuah kejayaan pada masanya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai di menit ini. Tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.